Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penerapan IP address masing-masing kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C pada komputer yang sudah terhubung dalam sebuah jaringan. Kita langsung saja. Di sini ada sebuah desain jaringan sederhana yang terdiri dari 4 komputer. Kemudian ini kita akan menerapkan IP address kelas A. Di sebelah kanannya ini ada sebuah gambar di mana bentuk penerapan IP address masing-masing kelas. Jika kita perhatikan pada diagram di sebelah kanan, kelas A ini memiliki network ID pada oktet yang pertama. Ini network ID-nya. Kemudian host ID-nya pada oktet kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk network ID, pada 4 komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan itu harus sama. Jadi, dalam rentang 0 sampai dengan 126 untuk kelas A, maka jika kita menuliskan network ID-nya 120, oktet yang pertama, maka keempat komputer ini harus sama. Sedangkan untuk host ID-nya yang terdiri dari oktet 2, 3, dan 4 itu boleh bebas. Oke, kita lihat, kita langsung saja praktek bagaimana cara membuat IP address. Di sini saya sudah memberikan IP address kelas A. Bisa kita lihat untuk komputer 1, saya memberikan IP address kelas A-nya yaitu 120.100.50.20. Kemudian komputer 2, saya memberikan IP address-nya 120.50.50.20. Sedangkan komputer yang ketiga, IP address-nya 120.50.100.50. Komputer yang keempat, 120.100.100.50. Masing-masing komputer yang terhubung dalam jaringan ini sudah diberikan IP address kelas A. Jika kita perhatikan berdasarkan tabel di sebelah kanan, bahwa oktet pertama adalah network ID. Di sini network ID-nya adalah 120. Semua komputer yang terhubung dalam jaringan memiliki network ID yang sama, yaitu 120. Ini oktet yang pertama. Nah, sedangkan oktet yang kedua, 3, dan 4 itu merupakan host ID. Nah, untuk host ID, pada komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan, itu boleh berbeda. Seperti pada komputer 1, host ID-nya yaitu 100.50.20. Kemudian komputer yang kedua, host ID-nya 50.50.20. Komputer yang ketiga, host ID-nya 50.100.50. Komputer yang keempat, host ID-nya 100.100.50. Nah, ini host ID yang sudah dipasang pada komputer tersebut berbeda antara komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4. Nah, bagaimana untuk penjelasan penerapan IP kelas A? Apakah sudah bisa dipahami? Intinya adalah untuk network ID, komputer yang terhubung dalam jaringan itu harus sama. Bagian mana network ID? Yaitu terdapat pada oktet pertama itu adalah network ID untuk kelas A. Network ID-nya terdapat pada oktet pertama. Sedangkan host ID-nya boleh berbeda. Bagian mana yang termasuk dalam host ID, yaitu oktet kedua, ketiga, dan keempat. Kedua, ketiga, dan keempat itu harus berbeda pada setiap komputer yang terhubung pada sebuah jaringan. Baik, kita lanjutkan pada kelas B. Untuk penerapan IP address kelas B, seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan, yang menunjukkan network ID adalah oktet pertama dan oktet kedua.
Kemudian yang menunjukkan host ID adalah oktet ketiga dan oktet keempat. Sekarang coba kalian perhatikan pada gambar jaringan yang ada di sebelah kiri. Pada gambar jaringan ini, masing-masing komputer sudah diberikan IP kelas B. Komputer yang pertama memiliki IP address 190.100.50.20. Komputer yang kedua memiliki IP address 190.100.60.40. Komputer yang ketiga, IP address-nya adalah 190.100.20.50. Sedangkan komputer yang keempat memiliki IP address 190.100.40.10. Karena ini kelas B, maka yang menunjukkan network ID adalah oktet pertama dan oktet kedua. Nah, ini adalah network ID. Sedangkan yang menunjukkan host ID yaitu oktet ketiga dan oktet keempat. Nah, karena oktet 1 dan oktet 2 itu network ID, maka komputer yang satu dengan yang lain network ID-nya harus sama. Komputer 2 network ID-nya sama dengan komputer yang pertama, yaitu 190.100. Sedangkan host ID-nya berbeda dengan komputer yang pertama. Komputer yang ketiga, network ID-nya 190.100 sama dengan komputer sebelumnya. Sedangkan host ID-nya 20.50. Komputer yang keempat juga demikian. Network ID-nya sama, yaitu 190.100. Host ID-nya berbeda, 40.10. Kenapa harus sama? IP address-nya 190.100 karena berdasarkan gambar di sebelah kanan ini, network ID untuk kelas B terdapat pada oktet pertama dan oktet kedua. Ini yang menunjukkan network ID. Sedangkan oktet ketiga dan keempat ini menunjukkan host ID. Jadi pada komputer yang selanjutnya ini sama. Oktet 1, oktet 2 itu harus sama, oktet 3 dan 4 berbeda. Karena network ID-nya untuk kelas B itu harus sama antara oktet 1 dan oktet 2-nya. Oktet 4 juga sama, oktet 1-nya dan oktet 2-nya sama, oktet 3 dan 4-nya berbeda. Oke, sampai sini penjelasan mengenai penerapan IP address kelas B. Baik, kita lanjutkan penerapan IP address pada kelas C. Perhatikan pada gambar di sebelah kanan. Untuk kelas C, network ID-nya terdapat pada oktet pertama, kemudian oktet kedua, dan oktet ketiga. Nah, sedangkan untuk host ID-nya terdapat pada oktet keempat. Bagaimana cara penerapannya? Nah, kita perhatikan pada gambar jaringan komputer yang ada di sebelah kiri. Di sini komputer yang pertama diberikan IP address yaitu 192.168.50.10. Komputer yang kedua 192.168.50.20. Komputer yang ketiga 192.168.50.30. Komputer yang keempat 192.168.50.40. Nah, kita perhatikan pada bagian IP address komputer pertama. Oktet 1, 2, dan 3 ini menunjukkan adalah network ID. Sedangkan oktet yang keempat ini menunjukkan host ID. Nah, kita lihat untuk komputer yang kedua, ketiga, dan keempat apakah sama. Oktet 1, 2, 3-nya. Kita cek komputer yang kedua, oktet 1, 2, 3-nya sama, oktet keempatnya berbeda. Begitu juga dengan komputer yang ketiga.
Juga untuk komputer yang ketiga. Oktet 1, oktet 2, dan oktet 3-nya sama, oktet 4-nya berbeda. Komputer yang keempat, oktet 1, 2, dan 3-nya sama, oktet 4-nya berbeda. Jadi, masing-masing kelas memiliki network ID yang berbeda. Untuk kelas C, network ID-nya terdapat pada oktet pertama, oktet kedua, dan oktet ketiga. Sedangkan host ID-nya terdapat pada oktet keempat. Begitu juga dengan komputer yang kedua. Oktet 1, oktet 2, oktet 3 itu network ID, oktet 4-nya host ID. Komputer 3 pun demikian. Oktet 1, oktet 2, oktet 3 ini adalah network ID, oktet keempat adalah host ID. Begitu juga komputer yang keempat. Oktet 1, oktet 2, dan oktet 3 adalah network ID, oktet keempatnya adalah host ID. Demikian penjelasan tentang penerapan IP address pada kelas A, kelas B, dan kelas C. Jika masih belum paham mengenai penjelasan tentang penerapan IP address ini, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar.